Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu di majelis ilmu ini. Insyaallah kita akan membicarakan sedikit hal tentang fikih kurban, ya, hal-hal yang berkaitan dengan kurban. Insyaallah semoga cukup waktunya. Ya, sesungguhnya butuh waktu agak panjang, tapi insya Allah kita akan coba meringkas pembahasan kita hari ini, insya Allah ta'ala, karena pertemuannya hanya sekali kesempatannya. Baik, kurban itu adalah merupakan ibadah sebagai bentuk keteladanan kita terhadap sunnah Nabi kita Ibrahim alaihissalam, dan tentunya dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi Ibrahim juga melakukan pengorbanan, ya, melakukan pengorbanan. Jadi ini adalah sunnahnya Nabi Ibrahim. Jadi ketika Ismail sudah tumbuh dewasa, dan ini adalah anak yang sangat dinantikan setelah bertahun-tahun tidak memiliki anak, kemudian tiba-tiba Allah perintahkan dengan wahyunya, ya, untuk menyembelih anaknya. Ya, dan hal ini diabadikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk." Ketika Ismail sudah dewasa, anak yang dinanti oleh Ibrahim sudah dewasa, dan kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail, ya bunayya inni ara fil manam, nah, aku mimpi, ya, anni azbahuka, aku menyembelihmu, madza tara, fanzur madza tara, maka bagaimana pendapatmu? Melihat atau mendengarkan hal ini, Ismail alaihissalam juga seorang nabi, dan para nabi tahu bahwasanya wahyu, ya, wahyu yang paling sederhana itu adalah melalui mimpi. Maka Nabi Ismail tahu itu adalah wahyu dari Allah. Yang dimimpikan oleh bapaknya, yakni Ibrahim, itu adalah wahyu dari Allah. Itu adalah perintah di situ. Oleh karenanya Nabi Ismail tanpa kesombongan juga dengan bertawakal kepada Allah. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Ya, wahai ayahku, lakukan saja apa yang Allah perintahkan padamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah aku menjadi orang-orang yang termasuk orang-orang yang sabar. Jadi Ismail pun tanpa ada kesombongan, oh ya silakan, langsung saja, hendak. Tapi juga ia tahu ia seorang hamba Allah, butuh kesabaran, butuh tawakal kepada Allah. Tidak ada sesumbar di situ. Beliau mengatakan, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah aku akan menjadi orang yang sabar. Lakukan saja. Dan ada pelajaran di sini, ya ikhwan. Ketika Ibrahim sudah siap menyembelih putranya, tetapi singkat cerita bahwasanya kemudian Ismail diganti dengan kambingnya, dengan domba. Jadi sesungguhnya Allah menguji Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena Ibrahim alaihissalam adalah hamba yang taat kepada Allah. Bahkan beliau adalah nabi, ya, yang dijadikan khalilullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wattakhadallahu Ibrahima khalila, ya, dan Allah menjadikan Ibrahim itu adalah khalilnya, kekasihnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ya, Allah menjadikanku khalilnya kama takhadha Ibrahim khalila, ya, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Kemudian di sini hikmah yang kita pelajari, semakin besar keimanan orang, ujian akan dihadapinya. Allah menyediakan ujian bagi orang-orang yang beriman, dan hal ini sejalan dengan firman Allah, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang mengira kalau sudah diuji itu, kalau sudah beriman kemudian ditinggalkan begitu saja, tidak diuji? Tidak. Semakin besar keimanan seorang, semakin besar ujiannya. Ujiannya Ibrahim saat itu, anak yang dicintainya, yang ditunggu begitu lama. Adapun manusia, kita diuji dengan apa? Dengan harta. Mau tidak kita menyisakan harta kita untuk berkurban dengan membeli kambing, domba, atau sapi, atau unta, ya. Karena manusia disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tuhibbunal mala hubban
Jama, kalian itu masalah harta senangnya luar biasa, tidak ada yang ngalahkan sudah. Masalah harta secara umum manusia diciptakan seperti itu. Jadi kecintaan kepada harta itu sangat tinggi manusia itu. Dan hal ini juga ditegaskan dalam surat Al-Adiyat, innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia kalau urusan sama harta cintanya luar biasa. Luar biasa. Dan ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-firman-Nya. Tapi bahasan kita inilah salah satu hikmah dari disyariatkannya kurban bagi kita semuanya adalah sebagai ujian bagi kita semua. Hari ini kita akan membahas tentang beberapa hal. Pertama, kurban itu adalah ibadah fisik atau materi, atau fisik dan materi. Materi saja. Ada fisiknya? Apa? Beli wedus, dibawa ke rumah, harus dibawa dengan tenaganya sendiri? Enggak ya. Harus menyembelih sendiri? Enggak. Sunnahnya begitu. Sunnahnya disembelih sendiri. Tetapi bukan menjadi kewajiban. Tetapi yang wajib adalah apa? Dengan kepemilikan harta. Sebagaimana ibadah haji juga hanya ditugaskan atau sudah hanya diperuntukkan bagi orang yang mampu, maka ibadah berkurban juga demikian, ya. Kalau haji ada syaratnya, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji hanya diwajibkan bagi orang yang punya istita'ah, punya kemampuan harta dan fisik bahkan kalau haji. Ya. Tapi kalau orang tidak punya harta, apakah wajib untuk haji? Tidak wajib jadinya. Sama dengan kurban nih. Kurban hukumnya wajib atau sunnah? Wanah. Ya. Baik, ada yang menyebutkan wajib, ada yang menyebutkan wajib dengan berdalih fasholli li rabbika wanhar. Ini pendapat yang pertama. Fasholli li rabbika wanhar. Sebagaimana sholat itu wajib, sholat 5 waktu, datang berikutnya perintah wanhar, berkurbanlah. Maka di antara ulama menyebutkan sebagaimana sholat 5 waktu wajib, maka wanhar itu juga wajib juga, ya, wajib juga. Tetapi yang lebih tepat tentunya adalah sunnah muakkadah, sebagaimana jumhur ulama bersepakat di dalamnya, bukan wajib. Ya, memang ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan, ya, man kana lahu sa'atun, ya, falam yudhi fala yuqarribna musallana. Itu orang-orang yang sudah diberikan kelapangan harta, kemudian tidak mau berkorban, jangan ikut sholat sama kami, tidak boleh sholat ikut sholat id sama kami, tidak boleh, jangan dekati tempat sholat kami. Atau juga ada yang menyebutkan jangan dekati masjid kami. Jadi sholat 5 waktu sudah nggak usah ke masjid lagi, itu pelitnya luar biasa seperti itu, ya. Senang kalau seperti itu. Artinya kalau tidak mau berkurban padahal mampu, sudah nggak usah ikut sholat 5 waktu di masjid. Senang apa enggak itu? Senang bagi orang tertentu, ya. Walhamdulillah gak nang masjid gitu, ya. Tapi orang yang normal tentu keberatan, ya. Orang yang wajar, yang normal itu keberatan. Lah mosok ke masjid kita tidak boleh, seolah-olah kita diusir. Kalau ibaratnya itu ada seseorang anak butuh orang tuanya, kemudian dia harus pulang ke rumahnya, tetapi kemudian diusir sama orang tuanya. Kamu nggak usah nginep di sini, pulang keluar aja, keluyuran aja sana kan, nggak usah kembali ke rumah. Tentu tidak nyaman. Tapi bahasan kita di sini kurban, ya, itu ibadah materi yang hukumnya sunnah muakkadah. Materi maksudnya di sini ada kesanggupan materi. Jadi kalau seseorang ada uang lebih yang bisa disisihkan untuk beli kurban dan dia mampu bisa tetap menjaga kehidupan rumah tangganya, dapur masih nyala tanggal 10, 11, 12, 13 itu masih nyala, ya. Kalaupun dia menyisihkan uang untuk kurban itu, maka dia
terkena hukum ini. Kalau dikira-kira harga kambing 4 juta, saya serahkan, waduh nanti dapur tidak nyala tanggal 11, 12 ini alamat tidak nyala ini, maka itu tidak wajib, maaf tidak disunnah, tidak disyariatkan untuk ikut berkurban seperti itu. Jadi kata kunci mampu itu ya, mampu ketika bisa membeli salah satu binatang ternak ya. Nanti kita akan bahas setelah ini binatang ternaknya apa saja. Kalau sudah mampu untuk mengeluarkan itu, sedangkan dia bisa menjamin, kalau kepala keluarga bisa menjamin tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, ayamul tasyrik terakhir itu, dia bisa makan tanpa mengandalkan uang yang mau dibelikan untuk binatang ternak, maka dia kategorinya mampu. Paham ya? Mampunya seperti itu ya. Baik, kita bicara tentang keadaan mampu. Kemudian berikutnya, apa ya? Kurban ini ibadah setahun sekali apa ibadah setiap tahun? Setiap tahun bagi yang mampu, bukan setahun sekali. Karena ada ibadah yang setahun sekali, ada yang setiap tahun. Ya, kalau ibadah yang setahun sekali, apa itu contohnya? Puasa Ramadan. Ada yang puasa Ramadan 2 kali dalam setahun? 2 bulan ada? Ramadan kan tidak ada. Ramadan cuma sekali dalam setahun. Ya. Salat Id, Idul Fitri, Idul Adha itu juga. Idul Fitri pasti setahun sekali. Idul Adha juga setahun sekali. Ibadah haji masuk yang mana ibadah haji ini? Setahun sekali. Yang pertama yang wajib yakni ketika sudah mampu maka dia berhaji di waktu itu. Kalau berikutnya tetap diberikan kemampuan, maka dia boleh melakukan setiap tahun jika diberikan kemampuan. Apa bisa haji dalam setahun 2 kali? Tentu tidak bisa. Sama dengan kurban ini juga ibadah yang dilakukan hanya setahun sekali. Ya. Dan Allah sudah menetapkan waktu-waktu tersebut untuk tidak dilanggar juga ya. Saking semangatnya kurban setahun 2 kali, tidak bisa. Ketemunya di mana? Ya. Tidak ada. Hari berkurban cuma di bulan Zulhijjah saja. Ya, itu pun kurbannya tanggal 10 sampai 13 ya, sampai 13 sebelum maghrib 13 itu waktu terakhirnya. Jadi sekaligus waktu untuk berkurban ya. Waktu penyembelihannya itu di tanggal berapa penyembelihan untuk kurban? Di tanggal 10 waktu sholat id, habis sholat id itu ya. Jadi yang pertama begini, kalau untuk yang di tempat yang ada diselenggarakan sholat, semuanya bisa sholat. Misalnya di kampung ini ada menyelenggarakan ibadah sholat Idul Adha, maka kemudian nanti menyembelihnya itu adalah seusai sholat Idul Adha ya. Kemudian kan ada khutbah itu ya, ada sholat kemudian ada khutbahnya. Seusai khutbah segera menyembelih binatang kurbannya ya, segera. Makanya harus segera itu dalam hal ini waktunya jangan diulur-ulur ya. Sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Segera ya. Waktunya untuk menyembelih juga harus disegerakan. Artinya kalau sudah sholat Idul Adha kemudian khutbah Idul Adha sudah selesai, segera untuk menyembelih. Adapun di suatu tempat kalau tidak diselenggarakan sholat Idul Adha, tidak ada yang sholat Idul Adha tapi dia berkorban, kapan waktunya? Boleh ya. Sholat Idul Adha itu wajib atau sunnah? Sunnah ya, sunnah. Boleh orang misalnya, tapi ya jangan eman ya meninggalkan sholat Idul Adha. Ini bagi orang yang misalnya dia tinggal di pelosok, dia mau berkorban tetapi di kampungnya tidak diselenggarakan sholat Idul Adha dan dia bingung mau mengawalnya bagaimana, tapi dia tahu tentang syariat untuk berkorban, maka dia tetap berkorban
menunggu waktunya harus kira-kira waktu duha awal syuruk itu ya, syuruk, waktu syuruk itu kan waktu terbit ditambah kurang lebih berapa menit? 15-an ya, paling aman 15 sampai 20 ya. Kalau 10 masih terlalu pendek ya. Saya menyebutkan insya Allah 15-an kalau tidak salah ya. Para ulama menyebutkan 15 menit setelah waktu terbit matahari. Terbitnya jam 5.30, berarti jam 5.45 itu sudah boleh ditegakkan sholat id di situ ya. Dan itu waktu duha awal. Silakan sholat id di situ, kemudian selesai sholat id sampai khutbah kurang lebih ditambahkan waktu berapa? 15 menit lagi lah misalnya. Sholat idnya 10 menit, khutbahnya 10 menit juga lah, 40 menit. Berarti kurang lebih jam 6:05 atau jam 6:04 itu sudah bisa kembali pulang dan bisa menyembelih ya. Ya, dan itu adalah waktu mulai untuk apa? Menyembelih. Ya, jadi waktu awal menyembelih tadi di mana? Setelah sholat id terus ditambahi dengan apa? Khutbah ya, ada khutbahnya. Jadi kurang lebih kita bisa kira-kira kalau di tempat suatu kampung tidak ada sholat id, dia tidak sholat, tetap bisa melakukan apa? Penyembelihan kurban, tetapi nunggu waktu syuruk, seperti kita waktu ada sholat duha awal atau dikenal bisa dengan sholat syuruk ya, atau isyrok misalnya, ada yang menyebutkan seperti itu. Kurang lebih kalau 5.30 itu terbitnya, berarti baru sholat duhanya di 5.45. Tambahi lagi 20 menit atau 30 menit setelah itu baru menyembelih kurban. Itu adalah awal mulai waktu penyembelihan kurban di situ. Batas akhirnya sampai kapan? Batas akhirnya tanggal 13 ya. Tanggal 13. 13 itu berakhir misalnya ini tanggal 13 Dzulhijjah. Sudah jam 6 habis maghrib. Orang menyembelih di jam sekarang masih boleh apa enggak? Tidak boleh, karena batasnya hanya sampai sebelum maghrib ya. Kalau sudah maghrib, apalagi setelahnya itu sudah tidak bisa. Maka kalau disembelih di waktu maghrib dan setelahnya, maka itu masuk kategori apa? Syatul lahmin. Itu adalah daging sembelihan biasa, bukan daging kurban. Jadi waktu penyembelihan hanya dari waktu tadi itu, awal duha tambah sholat id tambah khutbah, itu mulai menyembelih. Batas akhirnya sampai tanggal 13 sore ya, sore sebelum maghrib titik ya. Wedhuse ucul sadurunge maghrib, jam sore sisa kambing satu belum disembelih, ini sudah dinyatakan ini untuk dikorbankan, ucul kabur, ketemunya ba'da maghrib, piye? Dimarahi kambingnya, ente kabur ngerepoti wong akeh. Itu tetap disembelih, karena sudah ditentukan sebagai apa? Sebagai binatang kurban ya. Ada uzur di situ, ada uzur. Uzurnya apa? Kambingnya ucul, dia sudah distempel calon kurban gitu. Ya. Kemudian ucul di waktu tanggal 13 asar mau disembelih, lari, ketemunya ba'da maghrib, padahal itu sudah masuk tanggal 14, yaitu malam tanggal 14, maka itu tetap disembelih. Baik, begitu ya, kurban ya itu ya. Ini tentang waktunya ya, waktunya jadi mulai awal tadi sampai akhir atau sebelum maghrib tanggal 13. Baik, sekarang kita mundur dulu ya. Jadi kurban itu sekali lagi waktunya hanya setahun sekali. Tidak boleh 2 kali. Tidak bisa juga 2 kali ya. Hanya bisa sekali dan waktunya terbatas tanggal 10 sampai tanggal 13. Jadi waktunya sebenarnya panjang. Misalnya tanggal
sekarang belum bisa beli, sampai tanggal 11 sampai tanggal 12 Dzulhijjah belum bisa beli binatang ternak untuk dikurbankan. Tanggal 13 masih bisa beli untuk berkurban. Ya. Jadi waktunya panjang sampai tanggal 13. Baik. Siapa yang berkurban sekarang? Yang berkurban itu siapa? Tadi tentu ada ketentuan mampu, tadi ya sudah kita bahas. Mampu itu ukurannya adalah kalau tanggal uang dibelikan untuk kambing kurban tanggal 10 sampai tanggal 13 Dzulhijjah, dapur aman, tidak ngeluh mikir dapur, aman, maka itu baru boleh untuk dia dihukumi mampu untuk beli berkurban. Baik, berkurban itu bisa 1 ekor atau 1 ekor untuk kambing dan domba. Adapun untuk sapi dan onta bisa 1/7. Buat syarikah 7 urunan sama jumlahnya urunan, ya, itu maksimal sampai 7. Harga sapinya 21 juta, berarti per orang kalau dibagi 7 berarti 3 jutaan, seperti itu. Kalau dibagi cuma 1/6 boleh apa enggak? Boleh, 1/7 aja boleh, apalagi 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2 atau setengah itu juga silakan. Tentu semakin besar harta yang dikeluarkannya, ya sebagiannya, maka itu semakin diperbolehkan. Itu hanya untuk onta dan sapi. Kemudian yang beli siapa? Kita punya satu keluarga, suami, istri, anak 2. Apakah kemudian kalau mampu semuanya, berkorban semuanya? Perlu berkorban semuanya? Bapaknya banyak lagi panen, istrinya juga tabungannya banyak, 2 anaknya tabungannya banyak semuanya, meskipun masih kecil-kecil. Semuanya disyaratkan untuk mengeluarkan ininya, untuk beli embek masing-masing? Tidak perlu ya. Untuk ibadah kurban itu bukan ibadah individu, bukan ibadah perorangan. Ibadah sosial itu ya, ibadah yang kalau diwakili satu saja, ya, maka itu sudah mencakup semuanya. Ada ibadah yang sendiri-sendiri, ada yang cukup dengan 1 orang saja yang melakukan. Misal kalau ibadah sendiri-sendiri apa itu contohnya? Sholat tidak bisa diwakilkan ya, apalagi ada yang sampai guyonan. Nitip sholat ya, tidak nang masjid nitip aku ya, gitu. Tidak boleh itu, tidak boleh ya, tidak boleh. Tidak boleh guyonan seperti itu. Kemudian kalau yang sifatnya sosial apa? Yang sifatnya satu untuk semua, one for all for one. Apa itu? Seperti ini, kurban, ya, atau azan di masjid. Ini ada 13 orang, apa azan mau gantian semuanya nih nanti? Kan enggak ya. Cukup 1 orang sudah mewakili semuanya. Sama kurban demikian, itu ibadah sosial. Artinya apa? Nanti kalau dalam satu keluarga ada 1 yang mampu, itu pahalanya dibagi ke semuanya. Ada usul, ada furu'. Kalau misal usul itu ke atas ayah dan ibu, dan ke atasnya yang menjadi tanggungannya, ke bawah furu' itu anak-anaknya atau cucu-cucunya. Misalnya ada yang di bawah tanggungannya, ya. Misalnya tadi itu ayah, ibu, 2 anak. Di dalam keluarga ini kepala rumah tangga mampu membeli binatang kurban, maka yang disunahkan 1 aja. Kalau memang mampunya 1 ya sudah beli 1 saja, atas nama dirinya dan atas nama keluarganya yang ada di situ, yang di bawah tanggungannya, yang di bawah nafkahnya. Termasuk kalau ada kerabatnya, misalnya ada ada kerabatnya yang yatim, kemudian tidak ada orang tua, tidak ada apa, dia tinggal di situ, dinafkahi oleh bapak tadi, maka dia juga mendapatkan pahalanya. Ya, jadi yang siapa? Keluarganya dan yang menjadi tanggungannya, ya. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat, ya. Oleh Nabi juga seperti itu dulu, ya. Kata ada seorang yang bertanya dari tabi'in, ya, Atha bin Yasar. Pernah Atha bin Yasar itu seorang tabi'in bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari sahabat, ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ditanya, "Wahai Ayyub, ya, wahai Abu Ayyub,
gimana dulu zaman Nabi dulu kurban itu seperti apa? Maka beliau menjelaskan dulu ya orang itu kalau berkurban atas nama dirinya dan untuk keluarganya sekaligus. Ala an ahli baitihi. Jadi berkurban itu anhu wa an ahli baitih, untuk dirinya dan untuk keluarganya, ke atas dan ke bawah. Ya. Kalau ayah ibu tidak mampu, anaknya satu mampu di situ, maka cukup anaknya dia berkorban untuk dirinya sendiri, dan nanti yang di bawah tanggungannya, karena kalau orang tua itu tidak mampu, ya maka anak wajib menafkahi. Kalau ayah ibu itu mampu, ada kemampuan material, maka sang anak tidak wajib menafkahi orang tuanya. Ya, seperti itu. Maka demikian, nanti kalau ada seorang anak, ayah ibunya tidak mampu beli binatang kurban, dan kemudian dia sendiri yang mampu, maka dia berkurban atas nama dirinya dan atas nama keluarganya. Jadi seperti itu. Ini ibadah yang satu saja, tidak perlu ya. Ini atas nama saya, ini atas nama istri saya, ini atas nama anak saya yang pertama, anak saya yang kedua, tidak perlu. Ya, jadi cukup satu saja, siapa yang mampu. Belinya tidak harus beli satu kambing, ya silakan mau beli apa saja, mau beli mampunya 10 sapi, ya sudah 10 sapi beli, tapi atas nama dirinya dan atas nama keluarganya. Tinggal sekarang ada sunnah ya, untuk tidak memotong kuku, potong rambut, dan potong bulu-bulu. Semua bulu-bulu tidak boleh. Ya. Semua bulu-bulu di dalam di tubuh itu tidak boleh. Itu terhitung mulai kapan? Kalau sudah melihat hilal ya. Ini misalnya 29 Dzulqa'dah. Kemudian tadi sore itu masih 29 Dzulqa'dah. Kemudian dilihat hilal di maghrib, ketahuan bahwasanya besok itu dan malam ini sudah terhitung 1 Dzulhijjah. Orang yang sudah berniat untuk berkurban dan sudah membeli binatang kurban misalnya di situ, ya, maka disunahkan apa di situ? Untuk tidak memotong rambut dan bulu-bulunya serta kuku-kukunya. Dan itu hanya berlaku untuk yang berkurban saja. Yang tadi beli, yang beli tadi anaknya, berarti yang tidak dipotong rambut dan kukunya hanya dia saja. Anggota keluarga tidak perlu, tetapi mereka mendapatkan pahalanya. Bisa ditangkap ya. Jadi sang anak berkurban untuk dirinya dan untuk keluarganya. Dia yang beli dengan hartanya. Maka yang menahan diri dari potong rambut dan potong kuku, ya, itu hanya sang anak saja yang membeli tadi, bukan anggota keluarga yang lainnya. Jadi tidak perlu, misalnya ada sebuah keluarga, sang ayah sudah membeli kambing dan sudah tahu bahwasanya hilal sudah terlihat, ya, maka mulai malam itu dia sudah tidak boleh melakukan itu semuanya sampai nanti setelah binatang sembelihannya itu sudah disembelih, baru boleh memotong rambut dan sebagainya. Ya. Ada yang berpendapat ini pendapat saja, ada yang berpendapat itu supaya mirip seperti pengorbanannya orang-orang yang haji. Orang yang berihram juga seperti itu. Orang berihram itu kalau sudah berniat ihram, ya, kemudian mengenakan pakaian ihram, sudah ambil miqat, ya, waktu haji, ya, di tanggal 9 itu tentunya, ya, tanggal 9 sampai nanti kalau mau sampai selesai berarti sampai tanggal 13, ya, ya, itu perjalanan sampai sana. Tapi bahasanya nanti kalau sudah wukuf di Arafah, wajib rukun hajinya sudah selesai, barulah dia boleh bertahalul. Nah, kalau sudah tahalul itu boleh kembali memotong kuku dan rambutnya. Maka orang yang tidak berhaji, tidak berihram, ya, itu
yang mau berkorban itu selama 10 hari kurang lebihnya ya, dari awal sampai tanggal 10 atau tergantung nanti korbannya disembelih kapan. Kalau disembelihnya tanggal 11, kata kuncinya adalah waktu penyembelihan. Setelah itu baru boleh potong kuku ya, kayak sudah lepas dari sikap menahan itu. Dan itu sunnah ya, tidak kemudian kalau tidak melakukan itu batal kurbannya, tidak. Itu sunnah ya, sunnah ditekankan tapi sunnah, tidak sampai membatalkan kurbannya ya, tidak sampai membatalkan kurbannya. Baik, kemudian ya, kalau setiap keluarga, ada keluarga yang diberikan kemampuan setiap tahun untuk berkorban ya, ya sudah, dia harus disunahkan, ditekankan untuk berkorban setiap tahun. Selama mampu maka dia berkorban. Karena ada praktek seperti ini, anaknya 2, kemudian ada ayah, ada ibu, atau suami istri, anak 2. Tahun ini untuk ayah, tahun kedua untuk ibu atas nama ibunya, istrinya. Nah, tahun ketiga untuk anak pertama, tahun keempat untuk anak keempat. Terus setelah itu tidak mau lagi, kan sudah tuntas itu. Enggak. Ini babnya ketika mampu maka tetap berkorban ya. Setiap tahun kalau mampu maka berkorban ya, seperti itu. Berikutnya kita masuk ke pembahasan ya, kapan seorang tadi dikatakan mampu ya untuk berkorban. Baik, begini, yang disunahkan, yang diperintahkan itu untuk berkorban itu dengan musinnah. Musinnah ada 3 binatang ya, ada istilahnya kalau dalam Al-Quran itu bahimatul an'am, binatang ternak. Ini dulu binatang ternak dulu ya, binatang ternak ya. Binatang ternak itu di dalamnya ada onta dan variannya, kambing dan variannya, sapi dan variannya. Kan onta juga punya varian-varian macam-macam jenis, sapi juga, kambing juga ya. Sapi, kebo itu masuk apa enggak? Masuk ya. Banteng, coba nanti tanya kalau ketemu banteng ya, banteng kamu turunannya sapi apa enggak jenis? Kayaknya enggak ya, setahu saya bukan. Dan apalagi ada liarnya. Ini kita bicara binatang ternak. Binatang ternak itu yang diternak ya, bukan yang liar. Di India akeh sapi keluyuran, boleh disembelih itu. Terus atas nama siapa? Siapa? Atas nama siapa kurbannya? Kemudian itu liar apa enggak itu? Makan sampah, makan daging mayat yang dibakar, makan sembarang kali dimakan itu. Ya. Maka tidak bisa seperti itu ya. Dan atas nama siapa coba itu? Sapinya juga itu. Ada kesiapan materi, nemu sapi kok dibeleh. Enggak, harus punyanya sendiri. Sapi itu harus punyanya sendiri dan itu ternak ya. Sapi keluyuran enggak boleh. Sapi kemarin saya lihat ada sapi pendek, cilik, kerucil, dan itu memang jenisnya di India ada, disembah-sembah itu. Ukuran cempe sapinya. Ya. Kalau itu diternak dan itu jenis sapi loh ya. Persis sekali dengan sapi. Ya bukan persis lagi, memang sapi namanya. Boleh di ini kan? Karena masuk jenis sapi maka dibolehkan. Syarat pertama sudah terpenuhi. Jenis sapi, ya. Jenis sapi. Sapi apa? Mau sapi perah, mau sapi nggak perah, sapi Jawa, sapi Thailand, sapi Rusia, apa saja boleh. Sapi Brazil, ada sapi pendek-pendek juga ada di Brazil kalau nggak salah. Bahkan harganya lebih mahal. Tapi nanti dulu, penting ini dulu kita. Siapa yang mampu? Intinya harus apa? Dari binatang ternak. Kemudian ternaknya itu, oh iya, onta. Onta itu ada macam-macam. Ada onta, ada tahu lama. Nggak ada di sini lama. Lama itu jenis onta, sejenis onta, tapi di daratan Eropa sana. Ya, di sini nggak ada. Maka itu bisa masuk. Karena bentuk dia golongan onta dan dia memang jenisnya onta.
Cuman tidak dinamai onta gitu aja. Dia bagian dari onta. Bentuknya juga mirip onta. Sengdak itu cuma burung onta. Namanya ada ontanya tapi bukan bagian dari onta, maka tidak boleh nyembelih burung onta. Ya, itu. Kambing macamnya banyak, ada kambing Jawa, dus kibas, ya. Kambing Garut, kambing apa mana? Wis banyak kambing pokoknya ya, mau bertanduk mau tidak bertanduk. Ya, baik. Sekarang masuk ke syarat berikutnya. Ternak sudah, yang berikutnya, binatang korban tidak menuntut harus jantan, ndak. Jantan dan betina boleh sebagaimana untuk akekah. Yang tidak boleh cuma ternak yang bencong, tidak boleh. Sapi bencong tidak boleh, kambing waria tidak boleh, ya. Harus jelas itu, mau jantan mau betina, pokoknya akikah boleh kan ya, betina boleh, tidak harus jantan, tidak harus, ya, tidak harus, boleh, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anil ghulami syatani, untuk anak laki-laki kalau akikah itu kan 2 ekor domba, ya. Wa alal jariyah syat, adapun untuk anak perempuan 1 ekor domba. Nabi menyebutkan la yadurrukum dzukronan kunna wala inasa. Tidak masalah mau jantan atau betina dombanya. Clear sekarang ya. Mau akekah kemudian dibeleh, loh kok kano menaranya ini. Lek lanang kan ada menaranya itu. Nah ini kok nggak ada menoro ini. Tetap boleh, tetap dibuat akekah boleh, ya. Jadi jantan atau betina itu boleh. Kambing atau domba, mana yang lebih mahal? Yang jantan atau yang betina? Yang jantan. Yang betina lebih murah. Baik, kita cari yang murah, yang versi minimalis ya. Baik. Ndak, nanti supaya ini kita bisa mengukur. Sebenarnya saya ini mampu apa ndak toh ya, gitu ya. Kita cari yang versi minimalis untuk berkurban. Karena kadang orang punya anggapan kurban itu biayanya mahal sekali, sekian-sekian, ada 4 juta segini. Apakah harus 4 juta? Ternyata ada versi minimalisnya. Yang disunahkan tadi, yang pertama itu musin. Nah, nanti kita jelaskan. Tapi ini yang versi paling sangat sederhana ya ini ya, SSS ya. Sangat-sangat sederhana sekali. Ya. Yang kedua, boleh berkurban itu dengan domba yang usianya 6 bulan sampai 1 tahun itu boleh. Dengan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, la tazbahu illa musinnah, jangan kalian berkurban kecuali dengan musinnah. Unta musinnah, sapi musinnah, kambing atau domba juga musinnah. Musinnah itu kalau unta usianya 5 tahun ke atas, 5 tahun tet sampai lebih 1 hari itu sudah masuk musinnah. Untuk sapi dan kambing itu 2 tahun. Ini yang ditekankan yang di sini. Hukum asalnya di sini. Jadi berkurban itu dengan musinnah saja hukum asalnya. Kalau unta tadi umur berapa? 5 tahun ke atas. Kalau sapi dan kambing 2 tahun ke atas. Kemudian Nabi SAW melanjutkan illa an ya'sura alaikum. Itu kalau tidak menyulitkan buat kalian. Kalau kalian tidak mampu, fatazbahu jaza'atan minad-dhani, maka silakan boleh menyembelih jaza'ah, jenis jaza'ah. Kalau tadi musinnah, sekarang jaza'ah dari domba. Jaza', domba jaza'. Jadi di Arab sana penamaan binatang sesuai dengan usia itu ada ya. Jadi ada penamaan dengan usia. Jaza'ah itu maksudnya, ini rawahu Bukhari dan Muslim, rawahu Bukhari ya. Rahul Jama'ah al Bukhari wa Tirmidzi. Nah, al-jaza'ah kita mengetahui apa itu jaza'ah. Jaza'ah kata Ibnu Jauzi rahimahullah taala, ya, jaza'ah dari do'n. Kita bicara tentang domba ya, tidak ada jaza'ah sapi, jaza'ah onta itu tidak ada. Jaza'ah hanya untuk kambing atau untuk domba saja ya, domba. Bukan kambing, domba. Kalau mau onta, pilihannya cuma apa tadi? Musinnah, usia 5 tahun ke atas. Kalau sapi juga yang musinnah, 2 tahun ke atas. Kalau kambing juga musinnah ya, 2 tahun ke atas. Kalau versi paling minim itu hanya dipertimbangkan ad-dha'n. Dha'n itu domba. Al-jada' minad dha'n.
yakni domba jazak, itu berapa usianya? Kata Ibnu Jauzi adalah maka mulalahu sittata ashhur. Kalau sudah sempurna usianya 6 bulan pas, tidak boleh kurang. 6 bulan pas, biasanya yang tahu yang pemiliknya, ya. Pemiliknya itu tahu dia lahirnya kapan, TTL-nya di mana, tempat tanggal lahirnya, ya. Itu tahu dia. Kalau sudah 6 bulan, itu 6 bulan lebih sehari, nah itu sudah boleh, ya. 6 bulan pas boleh, dan 6 bulan lebih sedikit boleh. Pokoknya masuk angka 7. Nah, tapi di sini Ibnu Jauzi menyebutkan kalau bisa yang masuk ke angka 7. Jadi 6 bulan pas lebih 1 hari, maka itu yang dinamakan dengan al-jaza'. Kemudian Syekh Utsaimin menyebutkan, beliau mengatakan matam malahu sittatu ashhur. 6 bulan pas juga boleh. Yang tidak boleh itu yang kurang dari 6 bulan. Ya, seperti itu. Nah, baik. Berarti domba betina boleh usianya 1 tahun wis. Berapa harganya sekarang? Domba betina, ada yang penjual domba atau tahu jual beli domba? Tentunya kalau yang kita tahu yang 3 juta 4 juta itu kan yang musinnah itu, ya. Yang musinnah kurang lebihnya, ya, yang musinnah sudah 2 tahun ke atas. Tentunya yang lebih di bawahnya, apalagi dari jenis domba yang betina, itu bisa jauh lebih murah. Anggap saja sekarang kurang lebih 1,5 juta. Domba betina usia 6 bulanan atau masuk ke 6 bulan masuk ke 1 tahun, kurang lebih harganya 1,5 juta. Kita dalam sebulan menyisihkan uang 150.000, itu bisa dapat versi minimalis dari kurban setiap tahun. 150 nyelengi, ya, insya Allah tidak berat ya untuk itu, ya. 150.000 dicelengi, nanti seperti itu. Maka ini sebenarnya bahasan kita adalah kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan kurban itu, ya. Jadi ada versi minimalis, tidak ada alasan nanti harus habis, ya. Nanti adzan dulu, habis ini kita lanjutkan sebentar, ya. Nah, silakan adzan dulu, kita lanjutkan sebentar lagi insyaallah. Sekaligus tanya jawab habis ini. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berkait dengan ibadah kurban, namanya ibadah semuanya harus terikat dengan 2 syarat diterimanya ibadah, yakni ikhlas dan sesuai aturan. Dan aturan itu yang memiliki adalah sang pemilik syariat, yaitu Allah dan Rasulnya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Di akhir surat Al-Kahfi. Kalau untuk ingin tahu apa syarat diterimanya ibadah, buka surat Al-Kahfi di ayat yang terakhir. Barang siapa yang menghendaki, ya, pertemuan dengan Rabb-nya, makanya ia harus beramal soleh. Amal soleh itu apa? Amalan yang sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai syariat. Kemudian yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Tidak boleh ada kesyirikan di dalamnya. Dia harus mempersembahkan amalan itu lillahi ta'ala, bukan untuk kepentingan untuk selain Allah. Misalnya dipersembahkan untuk jin, tidak boleh. Kemudian mengharapkan pujian dari orang lain, riya, tidak boleh. Gandengannya sum'ah juga tidak boleh. Sapi ini si fulan, supaya didengar kalau dia berkurban dengan apa? Sapi terbaik, ya, diiklan-iklankan, ya. Maka itu bagian dari sum'ah, tidak boleh, ya, tidak boleh. Tapi itu. Maka orang yang mau berkurban harus ada keikhlasan di situ, ya, ada keikhlasan. Baik, kalau yang berkurban sang ayah misalnya, suami berkurban atas nama dirinya dan atas nama keluarganya, maka yang harus ada keikhlasan tentu di situ yang mana? Yang berkurban ini. Yang lain kita tidak ngurusi, mau ikhlas mau tidak ngurusi, mereka tetap dapat pahala. Wong tidak ikut beli, tidak apa-apa kok. Tidak ikut beli kan, mereka juga mau ikhlas tidak ikhlas apa hubungannya. Tapi yang ikhlas yang pertama di sini adalah yang berkurban harus ikhlas.
Termasuk kalau bersyarikat, kalau urunan sapi 7 orang, setiap orang harus ikhlas di dalamnya. Ya, harus ikhlas disampaikan. Jangan sampai ini ya, jangan sampai kotori ini dengan riya ya. Jangan sampai ini. Jadi harus dijaga. Ya, harus dijaga. Ya. Ya, itu kan urusan hati, tidak ada yang tahu kecuali ini. Makanya kita tidak bisa, si fulan tidak ikhlas, maka kita tidak sah. Tidak, tetap hanya untuk dia saja yang tidak mendapatkan pahala kalau tidak ikhlas. Misalnya ada si fulan, ada A, B, C, D, E, F. Itu patungan untuk beli sapi. A, B, C, D, E, F, G. Nah, semuanya ikhlas kecuali yang E, maka A sampai G semuanya dapat pahala kurban, yang E tidak mendapatkan pahala kurban karena dia tidak ikhlas lillahi ta'ala. Paham ya? Jadi semuanya harus ada keikhlasan. Baik, kemudian mengenai dengan aturan tadi, yang dipilih adalah bahimatul an'am, yakni binatang ternak ya, bukan binatang liar ya. Kemudian usia tadi kita sudah sebutkan ya, masalah musinnah dan jaza. Nah, untuk musinnah biasanya kambing itu atau sapi ya, kambing ada istilahnya powel ya. Powel ya. Powel itu sudah 2 tahunan kan, itu 2 tahun ke atas itu giginya biasanya tanggal ya giginya ya. Kelopak atau pupak tanggal lepas biasanya ya, atau pupak gitu ya. Itu sebagai tanda saja. Mana yang didahulukan, harus mengejar powelnya, pupaknya gigi, atau usianya yang sudah musinnah. Mana yang dijadikan tolak ukuran? Musinnah. Kalau misalnya sudah musinnah, sudah 2 tahun kambingnya, tapi tidak pupak giginya, tidak usah cari dokter gigi suruh nyabut, tidak usah. Loh, karena ada orang di pasar ini nanti nggak diterima oleh nggak ada powelnya, nggak tanggal giginya, maka maksa merusak giginya ternaknya supaya laku dan sebagainya. Tidak perlu ya. Jadi kita mencari binatang ternak cukup dengan tanda usianya, musinnah semuanya, kecuali kalau tidak mampu baru mengambil domba yang 6 bulan yang disebut dengan apa tadi? Jaza ya, jaza atau jaza'ah. Ya, jadi yang itu seperti itu. Kemudian syarat berikutnya untuk binatangnya bebas cacat. Cacat itu ada 4 yang dimasukkan dalam larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, buta sebelah, dan itu jelas. Buta sebelah itu sangat terlihat sekali. Misalnya matanya putih semuanya yang sebelah, jelas rusak, tidak bisa melihat itu ya. Kalau yang buta dua-duanya, ya lebih tidak boleh lagi. Yang satu tidak boleh, yang masuk 2 tidak boleh lagi ya. Nah, kalau ternyata matanya kelihatan normal, tapi kambingnya tidak bisa melihat, yang sebelah tidak bisa melihat, apakah kita perlu wawancara eksklusif dengan kambingnya? Kakek itu sebelah kanan, tidak perlu ya. Kita lihat zahirnya saja. Zahirnya saja. Kalau terlihat bentuknya normal seperti yang lainnya, ya, apakah dia nanti ternyata buta sebelah apa enggak, ya sudah, lihat zahirnya saja. Kemudian yang berikutnya adalah tidak pincang, ya. Tidak pincang itu dari terlahir memang seperti itu, ya. Atau kemudian dalam perjalanannya, ternyata dia terluka atau apa, ternyata kemudian pincang, putus kakinya atau apa, itu tidak boleh dikurbankan. Kemudian yang bebas dari penyakit ya, yang bebas dari penyakit. Jadi kalau ada terkena penyakit yang berbahaya apalagi, maka itu tidak boleh dikurbankan ya. Terkena penyakit yang parah misalnya ya, kemudian sampai kurus, muntah-muntah ya, masuk angin yang parah misalnya ya, sampai muntah-muntah kambingnya, sampai kurus akhirnya, ya itu tidak boleh. Tapi ya, kita bisa lihat dari sisi lahiriahnya. Dan yang keempat adalah tidak boleh yang sangat kurus. Ini larangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya bacakan redaksinya. La yujzina fil adhahi. Ada 4 yang tidak boleh dikurbankan, tidak sah nanti kurbannya.
al-aura al-bayyin auruha, yakni yang buta matanya sebelah dan jelas kebutaannya. Yang tahu yang pemiliknya dan tidak usah tanya kepada kambingnya tadi. Wal maridoh al-bayyin maridohu al-bayyin maroduha, yang memang sakit dan sakitnya itu terlihat jelas dan sakitnya parah tentunya. Kalau nggerges titik ya tidak apa-apa, tapi ya tidak tahu kita maksudnya mau nggerges ya tidak tahu. Tapi kan kelihatan ya kambing yang ini kelihatan atau binatang ternak yang sakit parah itu kelihatan insyaallah ya. Kemudian wal arja al-bayyin dhul'uha, yang pincang dengan jelas kepincangannya, dan terakhir wal kasirah allati tanqa, ya. Dan yang kurus seperti tidak ada sumsumnya. Jadi pilih intinya yang berkualitas, yang bagus, yang ganteng, yang gagah ya, yang terlihat sehat. Masalahnya kalau saya beli di bulan Dzulqa'dah kambing, atau saya beli di tanggal tanggal Dzulqa'dah saya sudah beli. Sekarang ini saya sudah beli misalnya. Kambingnya sehat, sudah memenuhi kriteria. Hari H mau saya sembelih, saya bawa ke tempat penyembelihan pakai pick up, kepleset, masuk nang selokan, kakinya pincang, patah kakinya. Disembelih apa enggak? Enggak, sudah saya beli ya, sudah saya beli, dan itu kesalahan enggak ada kesalahan di situ, bukan kesalahan dari penjualnya, ya, karena kita sudah berusaha menurunkan pelan-pelan ya, dan saya yang menurunkan juga, entah kenapa kesenggol saya atau apa, enggak sengaja saya, enggak tak jegal loh ya tadi ya, waktu turun, tiba-tiba jatuh, jelungup, patah kakinya, sudah mau disembelih, bagaimana, eksekusi apa enggak? Plus matanya ke kemudian pincang sebelah, kalau enggak bisa wes pincang buta sebelah bisa pas jungkel tadi itu. Kata kuncinya adalah kita ngambilnya dalam keadaan baik. Selama kita tidak mengganggunya secara sengaja, maka itu dibolehkan, silakan dilanjutkan. Ya, silakan dilanjutkan. Dan selama ada indikasi tidak ada penyakit parah di situ. Sudah dibeli ternyata ada antrak, ya wes enggak usah ini lah gitu ya. Tetapi kalau yang tadi ya, kalau yang tadi kita sudah beli dalam keadaan bagus, dalam keadaan memenuhi syarat semuanya ya, kemudian ternyata ada insiden yang tidak disengaja dan tidak mempengaruhi kualitas dagingnya nanti kalau diberikan atau dikonsumsi, maka itu tidak mengapa. Hadza wallahu a'lam. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah kapan kita mentakyinnya. Kalau saya beli beli kambing kepada penjual kambing di situ, saya beli 5 ya, tapi saya belum menentukan ini nanti saya kurbankan apa enggak, belum ya. Kemudian ketika diturunkan depan saya dan saya menurunkannya, jatuh, padahal belum saya tentukan ini dari 3 kambing ini mana yang nanti saya akan jadikan korban, belum saya pilih, belum saya tentukan. Karena tahu yang jungkel yang C, patah kakinya sampai matanya tidak bisa lihat, wes ini lah yang tak jadi korbankan, itu yang tidak boleh karena belum ditakyin namanya, belum ditentukan ya, belum ditentukan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Baik. Kemudian masalah cacat yang lainnya, tadi kan kita bicara tentang apa cacatnya? Buta sebelah, apalagi buta dua-duanya, kemudian pincang dari lahir atau memang di dalam perjalanan hidupnya ya, ternyata patah kakinya atau intinya cacat ya. Kemudian ada penyakit, dan satunya apa tadi? Kurus ya, kurus sampai tidak ada dagingnya sama sekali. Dari selain 4 ini maka ada khilaf semuanya. Ada khilaf. Misalnya kalau misalnya kupingnya cuel dikit gimana? Cuel sak kluplik gitu. Dari lahir ada kupingnya cuel sedikit. Itu mempengaruhi kualitas daging apa enggak? Kan enggak ada itu. Dan mengurangi kualitas kegantengannya apa enggak? Enggak ya, cuel sak endel cuma berapa diameternya. Enggak ya. Kalau yang seperti ini, maka ada yang mengatakan iya enggak apa-apa di situ selama itu tidak ada pengaruh dengan kualitas dagingnya. Tetapi hal yang paling bagus adalah menghindari yang khilafiyah. Jadi pokoknya selain 4 tadi ya, itu ada khilafiyah di dalamnya.
Misalnya apa? Lahir tidak ada ekornya. Ekornya pendek misalnya, tidak sepanjang yang lainnya, itu dianggap sebagai cacat misalnya. Ini buntutnya kendaan misalnya, tidak seperti yang lainnya. Maka boleh dikorbankan apa enggak? Itu mengurangi ini apa enggak? Mengurangi kualitas daging apa enggak? Enggak ada. Beda kalau mata, beda dengan penyakit yang tadi, beda dengan pincang. Rebutan makanan dia nggak dapat, akhirnya semakin lama semakin kurus kan seperti itu. Ya, tapi intinya hal yang tidak membahayakan tidak berpengaruh kepada dagingnya maka tidak mengapa. Baik, untuk aturan menyembelih tadi kita sudah sebutkan, yakni tanggal 10 sampai tanggal 13 ya. Kemudian bagaimana ketika menyembelih, apa yang dibaca? Bismillahi Allahu Akbar. Hal yang bagus adalah dalam riwayat disebutkan ada tambahan doa, Allahumma inna hadza minka walak. Ini darimu dan untukmu ya Allah. Kalau tidak bisa berucap dengan redaksi bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya tidak apa-apa. Tapi alangkah baiknya dihafalkan. Allahumma inna hadza minka walaka. Apa tadi? Allahumma inna hadza minka walaka. Ya Allah, sungguh ini kurban darimu dan untukmu. Setelah bismillah dan Allahu Akbar. Iya. Ada redaksi yang lainnya juga, tapi kita tidak membahasnya. Ada di sini dari Sahih Tirmidzi juga, Bismillahi Allahu Akbar hadza anni wa amman lam yudhi min ummati. Itu ucapan Nabi saat itu. Ya, ucapan Nabi saat itu. Kemudian ada Bismillahi Allahumma taqabbal minni. Boleh. Tapi intinya ada doa tambahan seperti itu. Hal yang paling mudah yang awal tadi ya. Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma inna hadza minka walaka. Kalau waktu yang nyembelih yang disunahkan siapa? Yang berkurban. Kalau tidak bisa boleh mewakilkan kepada orang lain. Kemudian misalnya saya mau berkurban, saya mau nyembelih, lupa tidak basmalah, bagaimana? Sah apa enggak itu kurbannya? Sah. Tidak sah. Lupa ya, lupa itu tidak ada obatnya. Yang tidak sah itu kalau sengaja meninggalkan ucapan bismillah. Tapi kalau lupa tidak ada obatnya. Makanya harus untuk menghindari itu. Ada yang mengatakan tetap, ada yang mengatakan tidak sah, tetap ada. Di antara ulama ada yang mengatakan tidak sah. Kalau ada masalah khilafiyah seperti ini, maka kita harus waspada, harus hati-hati. Maka semuanya ketika kurban nanti mengingatkan satu dengan yang lainnya. Dan harus ada kemudian dalam menyembelih mengikuti adab-adab dari menyembelih kurban, yakni diantaranya apa? Tidak boleh menyembelih di hadapan ini calon kurbannya, di hadapan teman-temannya, ya. Kemudian sembelih dengan cara yang baik. Dan berikutnya untuk masalah daging, diapakan daging itu? Daging itu ada 3. Antakuluha au tadakhiruha wa tasaddaqu biha. Ada 3 yang bisa dilakukan. Bagi 3, yang pertama dimakan sendiri, sepertiga dimakan sendiri, sepertiga berikutnya disimpan, atau untuk dihadiahkan, ya, dihadiahkan kepada orang lain. Yang ketiga, ya tasaddaq bi, ya, untuk dikasihkan kepada orang fakir miskin. Karena tujuan dari ibadah ini adalah memang untuk berbagi, ya, membagi kepada fakir miskin. Bagaimana kalau saya kasihkan semuanya kepada fakir miskin saja, boleh? Boleh, tetapi itu tidak utama. Yang utama adalah tetap kalau mau kasihkan semuanya boleh, kita ambil sebagian kecil kita masak dan diharapkan untuk segera memasaknya. Jadi misalnya beli sapi, sudah ada siap daging sedikit, saya berkurban sapi misalnya, mau saya niatkan saya kasihkan kepada orang fakir miskin semuanya. Maka ketika disembelih ada daging yang sudah siap diolah, langsung saya olah sedikit, saya buat sate, saya makan. Meskipun sedikit, itu ada keberkahannya besar. Maka diutamakan yang berkorban itu harus apa? Merasakan, menikmati keberkahan daging yang dikorbankan. Meskipun cuma sak sondok sate, tidak apa-apa. Yang penting harus ada. Sisanya kasihkan semuanya, tidak apa-apa. Sebagian dikasihkan untuk dihadiahkan, boleh. Dihadiahkan itu maksudnya apa? Beda sedekah, beda hadiah.
Kalau sedekah itu kepada orang yang di bawah kita, orang yang membutuhkan. Kalau hadiah yang setara dengan kita atau orang yang lebih tinggi dari kita. Saya menghadiahkan misalnya sebagian daging saya kepada Pak Menteri misalnya. Itu namanya hadiah, bukan sedekah. Nah, hadza wallahu alam bisawab. Semoga ini dulu, mungkin ada yang mau bertanya. Masalahnya masih banyak, tapi insya Allah ini sudah mewakili insya Allah ya. Ya silakan. Dari Umahat. Umahat ya. Kalau kurban digabung sama akikah itu gimana hukumnya? Semisal mampunya pas anaknya sudah besar dan akikahnya digabung sama kurban. Nah, barakallahu fiik. Ada dua ibadah yang berbeda, tidak bisa disatukan untuk ini. Akikah sendiri, kurban sendiri. Yang dibolehkan itu seperti ini. Kalau ada orang mau bersyarikat untuk sapi, tapi sapi ini tidak terjadi juga ya. Ada orang, ya, misalnya mau patungan ya, misalnya ya, ini misalnya ada patungan, nanti yang ada orang yang berniat sebagian untuk kurban, sebagian untuk sedekah. Jadi bukan niat kurban memang misalnya ya, tapi untuk yang lainnya. Maka itu dibolehkan. Tetapi kalau menggabungkan kedua hal ini dua hal yang berbeda, dan akikah itu hanya bisa dilakukan sekali seumur hidup ya, sekali seumur hidup, maka tidak bisa digabungkan untuk kedua hal ini. Jadi antara kurban itu ibadah sendiri, akikah itu juga ibadah tersendiri, tidak bisa niatnya dijadikan satu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, ada yang lain? Nah, tentang sapi yang tadi itu yang kita beli sehat atau menurunkan yang jatuh patah, itu kan kejadian di lapangan tahun kemarin. Akhirnya yang Saiful Kurban itu kayak bingung gitu. Ada yang bilang nggak sah, ada yang bilang sah. Yang Saiful Kurban itu kayak tertekan gitu.